Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua dan pimpinan serta staf Basnas 14 kabupaten kota dan staf provinsi, alhamdulillah yang tetap sehat, wabil khusus Bang Yanuar nih, dan kita semuanya alhamdulillah dapat menyelesaikan rakorda ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tuan rumah yang di bawah komando UMA 2. Alhamdulillah, yang saya harapkan ke depan ini sebagai insan zakat sedekah, yang saya ingatkan juga kemarin ya, untuk mengingatkan diri saya. Ustaz Ali baru datang nih ya. Ini adalah pekerjaan yang mendaki dan sukar. Ngurus ini nih ya, ngurus fakir miskin ini memang falak tahamal aqobah wa ma adro kamal aqobah. Nah, sekarang wa ma adro kamal aqobahnya ini ya, jadi mendaki dan sukarnya ini bukan mendaki dan sukar lagi, mendaki dan terjal ini. Apalagi ketua provinsi dihadiahkan dengan resolusi nomor 15 itu. Tapi bismillah lah, kita coba ya kan, mudah-mudahan. Terima kasih. Saya mau bacakan pantun dulu nih ya. Saya terus terang nih, pantun ini diimpor dari Kayung Utara. Pohon kerdil namanya bonsai, banyak diminati para pebisnis. Kegiatan rakorda sudahlah usai, janganlah susah hati dan pesimis. Dia pandai dengan ambil tagline saya itu kan, jangan susah hati apa sebagainya, itu dipakai lagi, balikkannya lagi itu kan. Jangan susah hati itu deh kan. Kok ada gini kan, bagaimana gitu kan. Nanti saya jawab untuk si Gaung pakai pantun juga lah, karena sudah disiapkan sama asisten pantun ini. Tanjung Katung airnya dalam. Tapi kamu suka saya dikasih kata-kata mak janda nih. Dari semalam tuh Bang Ian dikasih mak janda gitu nih kan. Tempat mak janda mencuci ikan. Tak ada benci dan juga tak ada dendam, karena semua sudah dikeluarkan. Memang kita keluarkan semua kan, apalagi nomor 15 kan? Ah, ini nih. Anak-anak membeli sosis. Tahan batuknya ya. Mamang gerobak jual gulai. Acara di Ketapang sudahlah sukses. Sila Singkawang bersiap diri. Tepuk tangan Singkawang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita tetapkan untuk tahun berikutnya di Singkawang. Nah, jadi UMA 2, saya kemarin tuh bukan ragu-ragu itu. Yang buat saya ragu itu Jakarta itu. Jakarta yang bikin saya ragu kan. Ketika kita pulang rakornas hari Rabu, kalau nggak salah kita pulang gitu ya. Rabu itu Selasa. Januari ya. Jadi Jumat itu yang di bawah koordinasi oleh UNC itu dijumkan. Nah, semua stafnya itu dijumkan. Staflah menginformasikan. Kami menginformasikan jadwal Ketapang. Maka tergeserlah di tanggal
18 yang tidak sesuai dengan ketapang juga kan, kira-kira begitu kan. Tanggal 18 Desember ini kan tidak sesuai dengan ketentuan ketapang nih. Maksudnya tidak sesuai dengan pendekatannya dengan Pemda Ketapang gitu kan, kira-kira seperti itu kan. Ditambah lagi tarik ulur, Pak Ketua mau datang, tidak boleh jauh dan sebagainya. Aduh, saya bilang gimana ceritanya kan. Tapi akhirnya tapi itulah yang namanya Lauh Mahfuz punya cerita, ya balik lagi ke sini deh kan, nggak bisa lagi bolak-balik deh kan. Nah, mudah-mudahan si kawang sudah ketentuan Allah kan, sudah tercatat di Lauh Mahfuz juga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini sudah diputuskan ya, angkanya sudah kita dengarkan semua tadi. Yang saya perlu konsen adalah berkenaan dengan obalansit. Saya contohkan saya provinsi saja lah ya. Kawan-kawan SMA ini dapat uang itu kasihnya 120.000, kemudian tidak sesuai dengan standarnya lah. Kalau SMA itu kan 1.250.000, itu kita sepakati loh ya, kita sepakati semuanya. Dan saya yakin kabupaten kota tidak akan masuk di angka itu. Ini contoh nih. Nah, saya minta sama kawan-kawan UPJ SMA sekalbar, jangan mengasih siswa itu di bawah angka itu gitu. Dapat uang 4 juta. Nah, ditahanlah. Dimasukkan kategori fakir atau miskin orang itu, maksud saya gitu, Pak. Jangan dihambur-hamburkan uang itu. Dimasukkan di angka itu. Ketika kita posting nanti, masuk di obalansitnya, angka itu masuk. Dan ini yang sering kita lakukan ini nih, ya khusus yang di UPJ SMA lah ya, UPJ SMA. Kemudian untuk bantuan parkirnya juga kadang-kadang tidak tiap bulan. Kalau saya kebetulan yang SMA saya pakai RKAT semuanya. Alhamdulillah yang kalau bahasa Sambas yang madas itu adalah SMA UPJ Mujahidin, itu semuanya dilakukannya itu. Itu yang membantu saya juga angkanya itu semua itu. Dulu sebelum ini kita tetapkan ini yang kita sepakati ini, dia menentukan angka perguruan tinggi saja beasiswa satu. Mau dia aja lah. Kita kan lihat datanya kan. Nah sekarang untuk perguruan tinggi dia tentukan 2 juta. Untuk SMA 1.250.000. Di masjid saya juga yang membantu kota itu udah kita tentukan 300, dia mau turunkan, jangan saya bilang. Kalau kita nak ngasih orang jangan alang-alang, saya bilang. Percuma saya bilang mau ngasih 200. Kemudian kita bantulah dia kalau parkir itu betul-betul lah tiap bulan. Jangan sampai kalau memang mau disubsidi, subsidi belanja. Saya di Masjid At-Tanwir saya subsidi. Karena kata kalau kami di Muhammad itu kan kantor layanan, itu UPJ sama dengan di pemerintahan. Di sini bah dia bilang tidak ada lagi parkir bah kata dia. Ada saja satu, itu memang tidak dibebani. Nah, subsidinya 300.000 itu paketannya, tapi yang dia bawa uang itu cuma 50.000 gitu. Jadi kita jangan bergeser dari angka itu gitu maksudnya. Jangan bergeser di angka yang sudah kita tetapkan bersama ini. Tidak ada lagi angka-angka di bawah itu. Yang parkir disantunilah terus. Tadi saya jawaban Bang Ansai untuk menjawab Pak Ali Murtad. Mana Bang Ansai tadi? Bang Ansai. Keluarkan dia. Menjawab diskusi di meja makan tadi ya. Diskusi di meja makan tentang bagaimana parkir, ada sebagian masjid mau nanti ini diselesaikan 6 bulan misalnya seperti itu kan, kemudian itu pindah lagi. Nak menyelesaikan masalah loh, nak menyelesaikan masalah, jangan geser-geser orang itu. Tadi pertanyaan Ustaz Ali dengan saya kan, kebetulan ada Bang Ansai jawab betul, senang saya jawabannya seperti itu gitu. Jadi jangan dipindahkan, nanti kita tidak punya nilai dalam santunan itu gitu Bang. Bahkan itu jadi bumerang buat kita.
Itu salah satu contoh yang harus kita itu kan. Mohon maaf ya Pak Ende Musa. Ya, mohon maaf. Jadi saya pikir itu kita sepakati, ini bukan kita buat saya sendirian nih. Ini kita buat sama-sama nih. Tapi kan saya melihat perkembangan di WhatsApp grup dan sebagainya kan. Jangan bergeser di angka itu, tolonglah. Jangan bergeser di angka itu. Kalau dia memang miskin, subsidi pendidikannya di angka itu. Kalau dia mau subsidi ekonomi, di angka itu. Ya Bang Didi ya. Jangan bergeser di angka itu. Dan ini sudah saya kerjakan semuanya, baik di UPJ masjid tempat kota Pontianak maupun yang di Kuburaya. Bahkan di SMA Sekalbar, kalau SMA nyaman saya karena memang langsung di bawah tackling saya kan. Dan saya ingatkan jangan bergeser di angka ini. Jangan suka-suka nak beri orang kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini memang perlu harus saya ingatkan. Nanti kalau tidak diingatkan nanti nilai bagaimana kita mau menginputnya begitu, kebanyakan dan tidak masuk dalam rentang yang kita tentukan. Kalau tidak kita tentukan, misalnya kita di angka 100, bagaimana kan kebanyakan? Nilainya itu seharusnya untuk itu kita punya 515 juta untuk bantuan SD. Tapi kita bagi kecil-kecil sama orang, tidak berbalo dia untuk kita bantukan. Saya pikir seperti itu. Mengenai obalansit ini, saya berharap kita bukan hanya sekedar ngambil nilai jumping gitu. Kalau dapat misalnya masjid itu yang sudah terregister dengan kita, jadi jelas hasilnya nanti itu. Nanti kita bikinkan form bersama-sama lah, kita zoomkan. Misalnya begini, Masjid Raya Mujahidin memang UPJ Basnas Provinsi. Kalau kita ambil data, dia ngisi data, kita masukkan registernya gitu, Bang. Jadi kita punya data itu asbabun nurutnya jelas. Dan orang Islam itu kan memang detail soal itu tuh. Dari mana kau dapat? Siapa sumbernya? Di mana tempatnya? Kira-kira seperti itu. Jangan main, oh ini kan masjid. Nah, itu juga kita gunakan untuk pendataan masjid kita, UPJ kita. Misalnya kota mendata yang mudah itu kan Masjid Asyirat. Masjid Asyirat nanti selain angka apa namanya? Angka 70-30-nya, kemudian kurbannya juga diambil dan sebagainya, tapi kan jelas. Kasih form yang dikasih nomor register pembuatan nomor UPJ-nya. Itu diambil, disimpan semuanya. Jadi kalau kita himpun itu semuanya, sampailah di angka berapa miliar tadi itu. Obalansitnya 57,45 miliar ini. Tapi kita tahu latar belakang dari mana semuanya gitu. Yang selama ini yang kami kerjakan juga, yang si Rahman juga ngambil itu kan main telepon saja. Masjid Cianuk berapa, Masjid Cianuk berapa gitu. Saya pun tidak akan lagi nyuruh Rahman nanti untuk mendata itu gitu. Kalau mendata nanti harus sesuai dengan apa namanya, dengan yang saya bilang tadi itu. Betul tidak pernah tidak misalnya Singkawang meng-SK-kan UPJ ini gitu. Setuju ya seperti itu kan? Jadi jangan lagi main copot-copot data gitu. Jadi kita jelas data kita itu betul-betul data yang asal usulnya kita ketahui dengan baik. Kemudian mengenai poin 15 ini, walaupun Basnas RI tidak pernah mengerjakannya ya. Ya kan dia pernah mengerjakan materi ini kan. Mudah-mudahanlah kita Allah berikan kekuatan rezeki. Mudah-mudahan juga Pak Nursan ini nanti merespon dengan baik, ya kan? Ini kan tergantung Pemprov juga kan. Sebenarnya kalau seperti yang saya bilang tadi malam itu ya, kalaulah seandainya kita bisa bekerja dengan maksimal tentang obalansit ini kan, begitu pelantikan beliau ini kan kita sudah nampak angkanya ini gitu. Saya lagi berpikir bagaimana saya mau dapatkan angka itu sehingga ini bawa beban
pengurangan beban kemiskinan ini bukan hanya tanggung jawab kabupaten kota begitu, Pak. Ini kan jadi indikator keberhasilan Bapak menjadi gubernur, nah gitu Pak, kira-kira gitu. Nah, sementara kita punya kumpulan data kita baru 4 miliar lebih, ya kan? Dibagi dengan 1.000 lebih, itu rata-rata pembaginya baru 1 jiwa itu 2, sekian juta per orang. Nah, kalau bisa di angka 1 orang 3.600.000, kemudian yang di angka yang saya bilang kemarin di angka 14 juta, itu kita dorong tuh enak dorongnya gitu. Nah ini Pak, kalau bolehlah rasa pikir Pemprov itu juga terlibat untuk mensupport kawan-kawan di daerah. Nanti Bapak tinggal berkolaborasi dengan para bupati dan para wali kota. Saya pikir begitu. Itu yang harapan saya, dan mudah-mudahan nanti perkembangan Obalansin ini juga menampakkan posisinya di semester, katakanlah di triwulan pertama di tahun 2024. Bisa nggak kita kira-kira kita kumpulkan nanti pakai Zoom saja, kita sudah terdata semua angkanya Obalansin itu di 2024 itu minimal di bulan April. Nah, kalau pelantikan Pak Dorsan ini kan di bulan Februari. Jadi di 2 bulan itu kita bersiap-siap. Jadi sehingga untuk menyongsong menyongsong rakorda di Singkawang, kemudian berusaha untuk menawarkan bahwa kita kawan-kawan Basnas Kabupaten Kota juga disupport pembiayaannya dari Pemprov, minimal dia bernegosiasi lah dengan Basnas bupati dan wali kota di 14 kabupaten kota. Saya pikir itu yang ide yang mau didorong sama dia. Tapi kan kita bicara angka semua ini kan, bicara angka, bicara kinerja kita masing-masing. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mohon maaf sama Basnas Kota. Di lampu merah ada polisi mengatur lalu lintas agar tak macet. Ayo kita mengawal resolusi agar meningkat Obalansin. Wah, ini. Tapi dia tidak connect dengan poin nomor 15 nampaknya ini ya. Batu delima warnanya merah, mata cincin anak pangeran. Baik saya ataupun saudara yang marah, sebelum berpisah mari bermaafan. Dari saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Sekali lagi terima kasih UMA 2 dan kawan-kawan yang mensukseskan acara rakor ini, sehingga tidak ada satupun kawan kelaparan. Bahkan UMA 2 itu menantang itu 2 kali disampaikan, bahkan 3 kali ini. Kan ada yang laporkan dulu banyak lebih kan, gitu kan? Nah, betul. Ternyata kue lebih di kamar saya juga, buahnya juga masih belum habis tuh ya, buah jeruk mandarin, buah pisang dan sebagainya, karena suka makan buah pagi-pagi. Mudah-mudahan nanti selamat panjang umur, sehat, kita bisa berkumpul lagi di Singkawang ya kan. Buah hati yang belum dianukan dia. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.